Mumtaz TV bersama menegakkan sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Begitu banyaknya nikmat yang Allah berikan. Betapa agungnya karunia yang Allah berikan. Tapi banyak di antara kita yang kadang-kala masih hidup berbalut keluh kesah. Seakan-akan dia adalah manusia yang paling susah. Cobalah untuk senantiasa mendawamkan doa yang Nabi ajarkan kepada Mu'adz bin Jabal. Yang dibaca di penghujung setiap sholat. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk senantiasa berzikir kepadamu, mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan beribadah yang baik. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu. Untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau. Dan untuk seluruh sahabat Nabi, semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Kembali kita mengkaji perjalanan hidup Nabi alaihi salatu wassalam. Kita sampai ke tahun 10 Hijriah. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan haji wada. Didampingin 100.000 sahabatnya. Haji wada ini bagaikan 1000 kajian, 1000 pidato, madrasah yang berpindah-pindah, masjid tempat mereka beribadah dan mendapatkan ilmu. Yang namanya perjalanan, masjid itu berganti dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Terus sampai Nabi SAW pulang. Dan tentunya di sana ada banyak pelajaran. Ada satu peristiwa penting. Yaitu datangnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an dari Yaman. Sebelum hajinya Nabi SAW. Kita tahu tahun ke-9 yang berangkat haji itu Abu Bakar dan Ali. Abu Bakar sebagai pemimpin, Ali yang memberikan pengumuman bersama umat Islam pada waktu itu. Setelah itu Nabi SAW mengutus Ali untuk berdakwah ke Yaman. Mengajak orang-orang kepada Allah, menjelaskan kepada mereka tentang agama Allah ini. Dan Ali juga dapat informasi kalau Nabi mau berangkat haji. Sehingga Ali haji lagi. Berangkatlah Ali dari Yaman. Karena jalan dari Yaman ke Mekah itu lebih dekat daripada kalau mereka balik ke Madinah. Maka dari Yaman, Ali menuju ke Madinah, ke Mekah Al-Mukarramah. Ana baca satu hal yang menarik ya, dari kisah kedatangan Ali ke kota Mekah ini. Ali masuk ke tenda istrinya, Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Dilihat Fatimah udah gak pakai ihram. Bahkan dia udah pakai celah, dia berhias, dia pakai baju yang diwarnain sehingga menarik. Maka Ali melihat Fatimah seperti itu, Ali masih dalam ihramnya gitu. Melihat istrinya sudah tahallul,
Ali heran. Karena seperti yang kita bahas bahwasanya para sahabat Nabi yang awalnya niatnya dari kota Madinah berhaji, sama Nabi niatnya disuruh ganti umroh yang tidak membawa hadi, hewan yang dikorbankan. Sehingga mereka hajinya tamattu. Setelah tawaf, sa'i, tahallul, ya udah buka baju mereka. Pakaian biasa sampai tanggal 8. Ali kan nggak tahu adanya perintah itu. Maka Ali mengingkari apa yang dilakukan oleh Fatimah. Lalu Ali bertanya kepada Fatimah, "Man amaraki bihadza?" Siapa yang nyuruh engkau melakukan ini? Kok kayak aneh gitu buat Ali. Karena di antara tradisi orang jahiliyah itu sebelum Islam, mereka melarang umroh di bulan haji. Bulan haji ya haji gitu. Ditanya siapa yang memerintahkanmu melakukan ini? Amarani abi bihadza. Kata Fatimah, ayahku yang memerintahkan aku melakukan ini. Ini berarti pertama Fatimah berangkat tanpa Ali. Dia haji bersama ayahnya. Karena mahram itu kan gak harus suami. Mendengar itu, Ali bin Abi Thalib gak mau berdebat panjang sama Fatimah. Ini juga menjadi pelajaran buat kita bersama ya. Ketika ada masalah dengan satu orang, yang dia melakukan itu karena perintah atasan umpamanya. Kita nggak perlu debat panjang lebar sama orang itu. Kalau memang kita melihat kayaknya kurang tepat ya keputusan itu. Kenapa? Karena orang ini hanya melaksanakan perintah. Kalau engkau ingin berdiskusi, maka tanyalah kepada atasannya. Dan ini yang dilakukan Ali bin Abi Thalib. Cuma pelajarannya buat kita semua dalam dunia organisasi, dalam yayasan apa. Karena kalau ada orang melakukan sesuatu karena perintah, kita nggak usah ribut sama orang itu. Orang itu hanya melaksanakan perintah. Kalau engkau melihat ada ketidakcocokan dengan kebijakan yang dibikin, maka engkau naik kepada yang di atas. Dan itu yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib. Fa'ata Aliyun radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muharrishan ala Fatimah anha lilladhi sana'at mustaftiyan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ali datang dalam rangka dia ingin mengadukan yang dilakukan oleh Fatimah. Artinya yang dilakukan Fatimah ini nggak benar gitu. Tapi Ali juga datang kepingin minta fatwa gimana sih sebenarnya gitu loh. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Ali, sadaqat ana amartu abi. Benar yang lakukan dia. Aku yang nyuruh dia melakukan itu. Udah selesai. Jadi kan nggak ada dialog panjang lagi. Ali sudah memastikan kalau ternyata itu perintah Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW bertanya kepada Ali bin Abi Thalib. Madza qulta hina faradtal hajj? Apa yang kau katakan ketika engkau masuk kepada ibadah hajimu ini? Niatnya itu apa? Qala Ali radhiyallahu anhu, qultu Allahumma inni uhillu bima ahalla bihi Rasul. Allahu Akbar. Aku berihlal, niat masuk dalam ihramku ini seperti ihlalnya, niatnya utusanmu ya Allah. Jadi apa yang diniatkan Rasulullah SAW, ya udah itu hajiku. Karena nggak bisa telepon. Bayangin jamaah kondisi para sahabat dulu. Yang dia ingat adalah Rasul. Ya udah seperti niatnya Nabi SAW. Qala Rasulullah SAW, fa inna ma'iyal hadya fala tahilla. Bersamaku ada hadi. Maka aku tidak bisa bertahallul gitu loh. Seperti yang terjadi sama Fatimah. Di riwayat lain Nabi SAW mengatakan kepada Ali, fa'ahdi wamkuth haraman kama anta. Yaudah, engkau juga berhadi dan engkau tetap berihram seperti ini. Kan tadi Fatimah sudah menyambut suaminya, dia pikir udah halal, dia memang udah halal gitu loh. Tapi jadi masalah suaminya ternyata tetap berihram. Dan Ali bin Abi Thalib bawa hadi pada waktu itu dari Yaman.
Jadi yang dibawa sama Ali dan dibawa sama Nabi SAW itu 100 kalau digabungin. Dan Nabi SAW mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Ini ada riwayat lain mengatakan, udah kalau gitu engkau tawaf sana, sa'i, kemudian tahallul. Ini sebelum Nabi mengatakan tetap engkau seperti itu. Sebagaimana sahabatmu sudah tahallul. Maka Ali mengatakan, ya Rasulullah, aku kan berihlal, berniat seperti niatnya engkau ya Rasulullah. Gimana aku tahallul? Ketika Nabi bertanya kepada Ali bin Abi Thalib, engkau bawa hadi enggak? Ali mengatakan, lah. Maksudnya yang dibawa itu hadinya Rasul SAW. Sudah kata Nabi SAW, engkau tetap seperti ini berihram. Dan bagimu sepertiga dari hewan kurban yang aku miliki. Sepertiga itu diberikan kepada Ali bin Abi Thalib. Artinya Ali masuk kepada hadi yang dibawa Nabi SAW. Akhirnya ya udah, Fatimah sudah halal, tapi Alinya sedang berihram. Baik, ini kisah kedatangan Ali bin Abi Thalib. Kemudian ada satu hal menarik ya, ketika Nabi melakukan khutbah Arafah ya. Kita udah bahas hal itu, isi khutbah itu. Cuma ada satu permasalahan yaitu bagaimana Nabi SAW berpidato di hadapan 100.000 orang. Gimana gitu loh. Sedangkan suara Nabi SAW bagaimana bisa sampai kepada mereka. Dan khutbahnya Nabi pertama pendek, gak panjang-panjang. Seperti yang sudah disampaikan, ternyata Nabi SAW menyuruh seorang sahabat yang namanya Rabi'ah bin Umayyah bin Khalaf. Subhanallah ya, Umayyah bin Khalaf ini. Kita tahu bagaimana peran dia ya, menyiksa Bilal bin Rabah. Dia majikannya, Bilal bin Rabah. Bagaimana kebencian dia kepada Islam. Subhanallah, anaknya masuk Islam, Rabi'ah. Dan Safwan juga masuk Islam. Nabi nyuruh Rabi'ah ini untuk teriak. Karena suaranya lantang jemaah. Rasulullah SAW berkata kepada dia, ya Rabi'ah, qul. Wahai Rabi'ah, katakan, ya ayuhan nas. Katakan, ya ayuhan nas. Inna Rasulullah SAW yaqulu kadha. Sesungguhnya Rasulullah SAW mengatakan ini. Ini. Jadi Rabi'ah itu, apa yang disampaikan Nabi SAW, dia sampaikan lagi. Dengan cara itulah, akhirnya orang-orang bisa mendengar ceramah Nabi SAW dengan jumlah yang banyak, padahal tidak ada mic pada waktu itu. Sehingga semua yang datang dapat menyimak atau mendengarkan ceramahnya Nabi SAW, sehingga mereka mendapatkan banyak faedah, pelajaran dan ibrah. Taib, itu mungkin sebagai mukaddimah. Kita akan lanjutkan membahas tentang hikmah dan pelajaran dari Haji Wada ini. Nah, silahkan dilanjutkan. Bismillah, lanjutan hikmah dari Haji Wada dari kitab Fikih Sirah Nabawiyah karya Profesor Dr. Zaid bin Abdul Karim Az-Zaid hafizahullah ta'ala. 16. Perbuatan Umar yang mencium Hajar Aswad dan perkataannya, sungguh aku mengetahui kamu hanyalah batu yang tidak dapat mendatangkan manfaat dan mudarat. Seandainya aku tidak melihat Nabi SAW menciummu, niscaya aku pun tidak menciummu. Ibnu Hajar memberikan komentar, At-Tabari berkata, Umar mengatakan hal tersebut karena orang-orang baru saja meninggalkan perbuatan menyembah berhala. Umar khawatir kalau orang-orang bodoh menyangka bahwa mengusap Hajar Aswad adalah bentuk pengagungan terhadap bebatuan yang dahulu dilakukan oleh bangsa Arab pada masa jahiliyahnya. Umar ingin mengajarkan kepada manusia bahwa mengusapnya adalah dalam rangka mengikuti perbuatan Rasulullah SAW, bukan karena batu itu mendatangkan manfaat atau mudarat, sebagaimana keyakinan jahiliyah terhadap berhala-berhala. Masya Allah jemaah. Ya, ada orang-orang yang gagal faham tentang agama Islam ini dengan adanya Ka'bah, dengan tawafnya kaum muslimin di sana, dengan mereka berlomba-lomba mencium Hajar Aswad, dipikir umat Islam menyembah Ka'bah.
Enggak. Umat Islam nggak pernah mengatakan, ya Ka'bah, minta sama Ka'bah, enggak. Terus apa yang mereka lakukan? Kalau bicara tawafnya umat Islam, karena perintah Allah Azza wa Jal. Karena itu dicontohkan sama Nabi SAW. Jadi umat Islam berbondong-bondong datang tawaf di rumah Allah itu bukan dalam rangka menyembah Ka'bah, tapi menjalankan perintah Tuhannya Ka'bah. Agar ketahuan mana yang taat dan mana yang tidak taat. Baik, ketika tawaf di situ ada sunnah-sunnah. Mengusap umpamanya rukun Yamani. Kemudian mencium Hajar Aswad. Kenapa umat Islam melakukan itu? Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika melihat orang-orang berebutan mencium Hajar Aswad, Umar ingin memberikan pelajaran kepada mereka. Pelajaran tentang keyakinan dan tentang amal. Umar mengatakan kepada batu itu di hadapan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia mengatakan, inni a'lamu annaka hajar. Sesungguhnya aku tahu engkau hanyalah batu. Batu. La tadurru wa la tanfa. Engkau tidak dapat membahayakan dan engkau juga tidak bisa memberikan manfaat. Terus kenapa Umar mencium? Walaula anni ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu kama qabbaltuka. Andai kata aku tidak melihat Nabi SAW menciummu, aku nggak akan menciummu. Engkau batu gitu loh. Maka di sini bagi kaum muslimin yang berusaha mencium Hajar Aswad, camkan di dirimu bahwa engkau sedang mengikuti Nabi SAW. Yang kedua, lakukan itu dengan keikhlasan. Bukan karena ingin cerita kepada orang-orang. Ingin pamer dengan hasil yang dia dapatkan. Ini amal soleh. Apabila engkau dapat mencium Hajar Aswad tanpa ada satu pun manusia di muka bumi ini yang mengetahuinya, maka semoga itu menunjukkan keikhlasanmu. Karena Hajar Aswad pada hari kiamat akan dibangkitkan, memberikan kesaksian kepada orang-orang yang menciumnya dengan ikhlas, dengan benar. Jadi ingat, kita mencium Hajar Aswad bukan karena Hajar Aswad bisa memberikan manfaat kepada kita. Tapi karena Nabi SAW memberikan contoh. Dan kita umatnya Nabi SAW, beliau mengatakan ketika haji, khudhu anni manasikakum. Ambillah dari aku tata cara ibadah haji kalian. Dan itu lakukan sama para sahabat. Jadi secara amal, mencium Hajar Aswad. Tapi keyakinan, ingat nih batu. La tadur wa la tanfa'. Engkau nggak akan bisa memberikan bahaya dan engkau nggak bisa memberikan manfaat. Batu nggak bisa menyembuhkan kita. Batu tidak memberikan rezeki kepada kita. Enggak. Terus, kenapa kita lakukan itu? Itulah yang namanya Islam. Berserah diri. Menyerahkan semuanya kepada Allah Azza wa Jal. Dan mengikuti utusan Allah Jalla Jalaluh. Yaitu Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Baik. Yang selanjutnya. Berkata, pada ucapan Umar tersebut terdapat sikap tunduk kepada sang pembuat syariat dalam masalah-masalah agama dan sikap yang baik dalam mengikuti sesuatu yang belum diketahui hikmahnya. Ini adalah kaidah besar dalam mengikuti perbuatan Rasulullah SAW sekalipun belum diketahui apa hikmahnya. Barakallahu fiik. Naam, ahibati fillah. Ada banyak yang dicontohkan Nabi SAW. Bukan ada banyak ya, bahkan semua yang dicontohkan Nabi SAW pasti ada hikmahnya. Ada fadilahnya, ada keutamaannya. Seperti Hajar Aswad tadi, dia akan dibangkitkan pada hari kiamat untuk memberikan kesaksian kepada orang yang menciumnya. Tapi kadangkala kita nggak tahu. Yang kita tahu Nabi melakukan itu. Terus kenapa engkau melakukan itu? Karena Nabi melakukan. Ini yang namanya at-taslim, berserah diri, ngikutin, anak ikut. Sebagian orang sekarang malah nggak mau ngikutin Nabi SAW. Dia buat ritual yang dia sukai, yang dia anggap baik, yang dia anggap menarik. Nabi tidak pernah melakukannya. Bahkan sebagian beranggapan
Apa yang dilakukan Nabi SAW ya kurang baik. Ya Karim. Allah mengangkat nabinya SAW sebagai utusan. Menyampaikan segala yang dibutuhkan oleh umat. Kita sebagai umatnya yang mengaku cinta kepada beliau SAW. Tugasnya apa? Ngikutin. Masuk akal, nggak masuk akal. Kadang-kala kurang pas ini itu. Ikutin. Kalau mau masuk surga. Maka Umar bin Khattab nggak banyak tanya. Kenapa kok mencium Hajar Aswad? Untuk apa mencium Hajar Aswad? Umar hanya mengatakan, kalau bukan karena aku melihat Nabi menciummu, aku nggak bakalan menciummu. Sallallahu ala nabiyina wasallam. Barakallahu fiik. Nah, yang ke-18. Yang ke-18, ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, semoga Allah merahmati orang-orang yang mencukur pelontos kepalanya sebanyak 3 kali. Kemudian pada keempat kalinya beliau mengatakan, semoga Allah mencurahkan rahmatnya orang-orang yang memendekkan rambutnya. Ini adalah salah satu metode dalam berdakwah. Di dalamnya terdapat motivasi untuk mencukur habis rambut kepala, baik dalam ibadah haji maupun dalam ibadah umroh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan bagi yang mencukur pelontos sebanyak 3 kali, sedangkan yang sekedar memendekkan hanya sekali. Barakallahu fikum. Naam, ahibati fillah. Kalau kita lihat ya, bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam mendoakan orang yang mempelontos rambutnya 3 kali. Yang seharusnya kita tuh berusaha untuk dapat doa Nabi yang terbanyak. Ini doanya Nabi SAW. Kadang-kala kalau ada ustadz, orang soleh, kita kan minta didoain. Doainlah aku seperti itu. Sekarang Nabi memberikan doa. Engkau milih 1 apa 3? Didoakan Nabi SAW. Karena terus terang kita melihat banyak biro umroh, travel umroh ini. Ya ketika dia memberikan manasik kepada jamaahnya. Kemudian membimbing mereka untuk melaksanakan. Yang masalah pelontos ini mereka tidak tekankan. Nabi menekankan kepada para sahabat. 3 kali beliau mendoakan. Maka tekankan kepada jamaah umroh ini. Apa fadilahnya? Mendapatkan doa Nabi SAW 3 kali. Yang hanya memendekkan itu dapat sekali. Tentunya orang yang menginginkan doanya Nabi SAW, dia akan pelontos rambut. Belum lagi fadilah-fadilah lainnya. Di mana rambut itu akan menjadi cahaya pada hari kiamat nantinya. Kalau engkau hanya beberapa lembar yang engkau potong, beberapa helai rambut yang engkau potong, ya sebesar itu pula atau sebanyak itu pula dosa yang akan diampuni dari diri. Dan bagi para jemaah umroh, tolong engkau belajar tentang umrohmu, tentang hajimu dengan teliti dan seksama. Baca buku. Oh, apa katanya pembimbing? Sebagian pembimbing itu mungkin, ya dia udah biasa umroh. Jadi bagi dia enggak lah, anak sekarang enggak mau botak. Karena ada rombongan selanjutnya baru yang kedua anak akan botak. Kalau kita nggak baca, nggak belajar, sayang kita pulang ke Indonesia, yang lain dapat doa 3 kali, kita dapat doa sekali dari Nabi SAW. Dan doanya Nabi SAW, Masya Allah, rahimallahu al-muhalliqin. Semoga Allah merahmati orang-orang yang memplotos rambutnya. Ini didoakan rahmat. Engkau cuma minta sekali. Tapi kalau bicara hukum fikih, sah. Engkau hanya memendekkan dapat doa sekali. Dan usahakan ketika memendekkan, pendekkan semua rambutnya. Dan tatkala engkau harus memendekkan, nggak harus di marwah. Engkau boleh lakukan di hotel, di tukang cukur. Karena sebagian wanita maksa untuk potong rambutnya di marwah. Sehingga rambutnya kelihatan. Kadang-kala rambutnya berterbangan ngotorin masjid. Dan bagi para wanita berusaha untuk memotong semua rambutnya, memendekkan dari semua rambutnya. Diambil 1 ruas jari.
Kalau rambutnya ya dia ambil jadikan satu kemudian dia potong semuanya. Sejumlah rambutnya itu akan diampuni dosa. Sejumlah rambutnya itu akan diangkat derajatnya. Sejumlah rambutnya itu akan jadi cahaya pada hari kiamat. Maka seorang muslim berusaha untuk memperbanyak doa Nabi SAW. Jadi di sini mungkin terjemahannya ada yang perlu diperbaikin ya. Wal muslim. Nah. Dan orang Islam dari kata Rasulullah mendoakan bagi yang mencukur pontos sebanyak 3 kali. Ini ditambahin. Wal muslim yastakthir min da'wati Rasul sallallahu alaihi wasallam mastata'. Dan seorang muslim berusaha untuk mendapatkan doa yang banyak dari Rasul SAW. Nah, sebisa mungkin. Iya, sebisa mungkin. Dan hal seperti ini sudah pernah dibahas ketika pembahasan perjanjian Hudaybiyah. Ya ini kayaknya nggak diterjemahkan ya. Baik, seperti itu. Yang ke-19, tafadhal. Yang ke-19, ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat yang bertanya kepadanya tentang mendahulukan beberapa amalan haji pada hari itu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menanggapinya dengan mengatakan tidak apa-apa. Hal ini menjelaskan tentang suatu prinsip, yaitu memudahkan dan menghilangkan kesulitan dari kaum muslimin. Beliau menjawab dengan, lakukan saja, tidak apa-apa. Beliau juga mewasiatkan hal ini kepada para sahabatnya ketika mengutus mereka untuk melaksanakan tugas dakwah. Seraya berkata, berpemudahlah dan jangan mempersulit. Berikan kabar yang menyenangkan, bukan kabar yang menakutkan. Barakallahu fikum. Subhanallah jamaah. Ini pelajaran buat kita semua. Jadi ada masalah-masalah agama yang ternyata memang diperbolehkan. Maka jangan sampai kita mengharamkan yang halal. Atau sebaliknya, menghalalkan yang haram. Jangan sampai kita mempersulit yang dapat dimudahkan. Masalah-masalah yang memang ada perselisihan di antara para ulama dan kita perlu memberikan penjelasan kepada umat, ya kasih penjelasan. Boleh jadi kita berpendapat nggak boleh. Tapi ternyata dalam masalah itu pendapatmu mungkin lemah. Dan Nabi SAW menyebutkan ya bagaimana beliau mengatakan kepada para sahabat, if'al wala haraj, nggak apa-apa lakukan aja. Nggak apa-apa lakukan aja. Beliau melakukan itu dalam rangka membuat para sahabat untuk lebih mudah dalam pelaksanaan. Selama hal itu boleh. Nabi SAW tidak pernah dikasih dua pilihan. Melainkan beliau akan memilih yang lebih mudah. Selama itu nggak dosa. Beliau memilih yang lebih mudah. Bukan yang lebih sulit. Dan di sini disebutkan bagaimana Nabi SAW ketika mengutus para sahabatnya berdakwah. Seperti diutusnya Mu'ad bin Jabal dan Abu Musa al-Ash'ari ke Yaman. Kemudian Nabi berpesan kepada mereka, yassira wa la tu'assira. Kalian mudahkan, jangan persulit. Mudahkan, jangan persulit. Dalam rangka membuat orang-orang itu tidak kabur dari Islam. Mereka jadi tahu Islam itu mudah ternyata. Sholat berdiri nggak mampu duduk rebahan. Sebagian orang sholat dipanjang-panjangin sholatnya sehingga menyulitkan orang kalau ada orang tua di sana. Kau mudahkan, jangan persulit. Kemudian wabasyira wala tunaffira, berikan kabar gembira. Bukan ditakut-takutin terus itu orang. Kasih kabar gembira yang menyebabkan mereka bersemangat untuk datang menerima ajaran agama Allah ini. Jadi jangan ditakut-takutin melulu. Tapi hendaklah kita berusaha untuk memberikan kabar gembira kepada orang-orang sehingga mereka mau menerima Islam ini.
Sedangkan orang-orang non-muslim itu berusaha untuk menggambarkan Islam dengan gambaran yang menakutkan. Islam itu agama yang menakutkan, yang berat, nggak bisa diamalin. Oh, dia sebutin macam. Agar kita jadi Islamophobia. Maka ingat, yasir. Hal-hal yang memang bisa dimudah-mudahin. Selama bukan dosa. Dan hal-hal yang bisa kita berikan kabar gembira, jangan ditakut-takutin terus itu orang. Karena dalam jiwa manusia ini ada perasaan takut, ada perasaan harap. Kalau ditakut-takutin terus kadang-kadang dia putus asa. Karena merasa dirinya banyak dosa. Sehingga perlu dimix, dicampur antara memberikan kabar gembira dengan memberikan atau menyampaikan ancaman-ancaman Allah Azza wa Jal. Barakallahu fikum. Nah. Yang ke-20, sikap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Aisyah ketika ia mengadukan kepada beliau bahwa karena haid ia belum melaksanakan umrah sebelum haji. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin menghibur hatinya dengan memerintahkan saudaranya, yaitu Abdurrahman bin Abu Bakar, agar mengantarkan saudarinya ke Tan'im untuk berihram umrah dan menunggunya hingga keluar dan kembali dalam keadaan ihram. Semua ini adalah cerminan dari indahnya akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sikap lembutnya kepada istrinya, serta keramahan beliau kepada mereka dan menjaga perasaan hati serta jiwa mereka. Beliau pernah mengatakan, sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku. Masya Allah jamaah. Hada Rasuluna sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Aisyah yang dia berangkat bersama semua istri Nabi radhiyallahu taala anhunna, dan semuanya melakukan umrah plus haji tamattu kecuali Aisyah. Maka di sini Aisyah memohon kepada Nabi SAW agar diperkenankan bagi dia untuk umrah secara personal. Dia aja umrah karena dia belum umrah belum haji tadi. Maka Nabi SAW, Masya Allah, beliau ingin menghibur Aisyah. Tapi di sini ada syariat. Diperbolehkannya umrah dari Tan'im bagi orang yang berada di kota Mekah. Apakah diperbolehkan umrah berkali-kali dalam satu perjalanan? Ini masalah ada khilaf di antara para ulama. Walaupun pendapat jumhur mengatakan boleh aja dia umrah berkali-kali. Tapi kalau bicara yang sunnah, enggak sebenarnya. Karena ketika Aisyah berangkat umrah bersama Abdurrahman, yang disuruh Nabi SAW mendampingi, Abdurrahman enggak umrah. Dia enggak umrah, dia mendampingi. Padahal dia berangkat ke Tan'im. Dari Tan'im ke Mekah. Dia harus mendampingi saudarinya ketika ke tawaf, sa'i. Tapi dia tidak umrah. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang berada di kota Mekah, hendak dia memperbanyak tawaf. Bukan umrah berkali-kali. Walaupun tadi secara hukum, ya sebagian ulama mengatakan boleh-boleh aja. Walaupun yang lebih utama tadi memperbanyak tawaf. Dan Nabi SAW, jangan kejadian Aisyah ini aja ya. Nabi SAW pernah memberhentikan pasukan perang demi istri. Itu baiknya Nabi SAW. Bagaimana pasukan perang disuruh jalan duluan di malam hari, Nabi SAW lomba lari sama Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan bagi para laki-laki yang hendak menikah atau yang sudah menikah, maka tolong engkau baca bagaimana rumah tangga Rasul SAW. Bagaimana Nabi SAW bersama istri-istri. Karena terkadang kita ini menjadikan orang-orang kafir sebagai percontohan tentang rumah tangga yang harmonis, tentang kondisi yang ideal. Rata-rata bohong. Kau lihat rumah tangga Nabi SAW. Dan beliau mengatakan, khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik sama keluarganya, sama bininya. Wa ana khairukum li ahli. Dan aku orang yang terbaik kepada keluargaku. Barakallahu fiik. Nah. 1.
Khutbah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat kembali ke Madinah menegaskan tentang kedudukan Al-Quran Al-Karim dan berpegang teguh dengannya. Karena di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya bagi orang-orang yang berpegang teguh dengannya serta mengamalkan apa yang terdapat di dalamnya. Barakallahu fikum. Naam ahibati fillah. Mukjizat para nabi sebelum Rasulullah SAW itu akan pergi dengan kematian para nabi itu. Alaihi wassalatu wassalam. Bicara tongkatnya Nabi Musa udah gak ada lagi. Bicara ontanya Nabi Soleh gak ada. Nabi Isa alaihissalam dikasih mukjizat bisa membuat burung-burungan dari tanah kemudian ditiup jadi burung beneran. Udah gak ada lagi sekarang. Sedangkan mukjizatnya Nabi kita Muhammad alaihissalam sampai kiamat, anak cucu kita insya Allah merasakan mukjizat ini. Maka Nabi alaihissalam ketika Haji Wada mengingatkan mereka untuk berpegang teguh dengan Al-Quranul Karim. Kenapa? Dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Itu kitab tidak ada keraguan di dalamnya. Nggak ada. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka kita diperintahkan untuk berpegang teguh dengan sesuatu yang tidak ada keraguan di dalamnya. Petunjuk lagi. Memberikan pencerahan, memberikan bimbingan. Hadzal Quran. Maka Nabi SAW mengingatkan para sahabatnya agar mereka berpegang teguh dengan Al-Quranul Karim. Yang secara otomatis dia akan berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW. Karena kita diperintahkan taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Alaihi salatu wassalam. Allah mengatakan, Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Al-Quran ini menunjukkan kepada jalan yang paling lurus. Dan bagaimana Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang Al-Quranul Karim ini. Taha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Kata Allah, kami tidaklah menurunkan Al-Quran kepadamu agar hidupmu merana. Enggak. Tapi agar hidupmu bahagia. Agar engkau meniti jalan ini sampai ke tujuan akhir yaitu surga. Tapi sebagian orang ketika disuruh berpegang teguh dengan Al-Quran. Apa kata dia? Oh udah gak relevan lagi ini itu. Quran ini bukan bikinan orang. Sehingga dikatakan gak relevan. Gak sesuai dengan zaman. Quran ini firman Tuhan. Yang Allah wahyukan kepada Jibril. Disampaikan kepada Nabi SAW. Kemudian ditulis dalam lembaran-lembaran yang ada sama kita sekarang. Maka tolong ketika membaca Al-Quran Karim. Baca dengan tafsirnya. Baca dengan artinya. Kenapa? Karena itulah jalan kebenaran. Yang insya Allah akan menyelamatkan kita dari azab Allah Azza wa Jalla. Nah, dilanjutkan. Yang ke-22 menjelaskan tentang hak-hak Ahlul Bait sebagaimana sabdanya. Aku ingatkan kalian atas nama Allah tentang keluargaku. Beliau mengucapkannya sebanyak 3 kali. Ahlul Bait Nabi adalah keluarga Nabi yang diharamkan atasnya sedekah zakat, yaitu keluarga Ali, Ja'far, Aqil, Al-Abbas, Bani Harith bin Abdul Muthalib, para istri dan anak-anak perempuannya. Ahlus Sunnah mencintai dan menghormati mereka semua karena hal ini adalah bentuk dari cinta dan penghormatan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan syarat mereka juga mengikuti sunnah dan istiqomah dalam beragama. Jika melakukan sesuatu yang bertentangan dengan sunnah dan tidak istiqomah dalam beragama, maka tidak boleh loyal kepadanya, sekalipun ia termasuk ahli bait. Baik, ada yang kurang di terjemahannya di sini ya. Dengan syarat mereka mengikuti sunnah, istiqomah dalam beragama. Baik, ditambahin kama kana alaihi salafhum, seperti salaf mereka. Seperti salaf mereka. Seperti Abbas,
dan anaknya, dan Ali dan anaknya. Barakallahu fiik. Baik. Ini jamaah sempat ditanyakan pada pekan lalu tentang Ahlul Bait. Nabi alaihissalatu wassalam cinta kepada keluarganya. Sebagaimana kita cinta sama keluarga kita. Maka Nabi mengingatkan mereka agar mereka berbuat baik kepada keluarga Nabi alaihissalatu wassalam 3 kali. Siapa keluarga Nabi yang haram terima sedekah dan termasuk di dalamnya istri-istri Nabi radhiyallahu taala anhunna. Tapi syaratnya apa? Syaratnya mereka mengikuti sunnah. Mengikuti Nabi alaihissalatu wassalam dan istiqamah di atasnya. Di atas agama Allah. Loh kenapa? Karena kecintaan kita kepada mereka adalah kecintaan karena Allah subhanahu wa ta'ala dan karena Rasulnya. Ada orang-orang yang Nabi gak suka sama mereka. Walaupun keluarganya, walaupun sahabatnya. Mereka yang tidak mengikuti Nabi SAW dan tidak mengikuti sunnahnya. Bagaimana ketika Nabi SAW nanti di padang mahsyar. Beliau mengatakan, Ana faratukum fil haud. Aku akan mendahului kalian sampai ke telaga. Tahu-tahu Nabi melihat ada sebagian orang dari umatnya yang datang. Nampak ada bekas wudhu di wajahnya. Ini yang sholat. Nampak bekas wudhu. Ketika dia mendekat ke haudnya Nabi SAW, ke telaga Rasul SAW, tahu-tahu sama malaikat dihalau. Disuruh minggir sama malaikat. Maka Nabi mengatakan, ummati, ummati. Atau ashabi, ashabi, umatku, umatku, sahabatku. Kok bisa seperti itu kan mereka? Lalu para malaikat menyampaikan kepada Nabi SAW alasannya, innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Engkau nggak tahu dengan apa yang diperbuat oleh mereka setelah engkau meninggal dunia. Maka yang mengaku keturunan Nabi SAW, apabila ternyata dia menyelisihi ajaran Nabi SAW, tidak mau mengikuti ajaran Nabi SAW, lebih mementingkan ajaran dan budaya yang ada di masyarakat, maka ingat Nabi SAW ketika dikasih tahu sama malaikat, engkau nggak tahu dengan apa yang mereka perbuat setelah engkau meninggal dunia. Kata Nabi SAW, suhqan, suhqan. Sana yang jauh sudah. Jadi siapapun dari keluarga Nabi, yang mungkin sekarang di Indonesia dikenal dengan para Habib. Habib yang perempuan syarifah umpamanya. Apabila mereka menjalankan sunnah Nabi SAW, maka kita cinta sama mereka. Bahkan lebih cinta kita kepada mereka daripada orang biasa yang menjalankan sunnah. Karena kita cinta sama Allah, cinta sama Rasul SAW. Dan kita mencintai apa yang dicintai Allah dan Rasulnya. Ini yang berkaitan dengan memberikan penghormatan kepada keluarga Nabi SAW. Tapi kalau ternyata mereka menyimpang, maka tugas kita berlepas diri dari mereka. Walaupun mereka keluarga Nabi SAW. Barakallahu fiik. Nah, mungkin yang terakhir. Yang ke-23, kita lihat betapa banyaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan khutbah pada Haji Wada. Beliau selalu memanfaatkan situasi untuk menyampaikan khutbah, menjelaskan masalah agama, mengingatkan serta memberikan nasihat kepada kaum muslimin. Beliau berkhutbah di Arafah, Minah, dan di tengah perjalanan menuju Madinah. Ini adalah salah satu metode beliau dalam berdakwah yang dapat dilakukan seorang dai dalam berbagai situasi dan kondisi. Nah, ya mungkin ada tambahan di sini, tambahan yang tidak diterjemahkan ya. Disebutkan, wahada uslub da'watin. Ini adalah salah satu metode dakwah. Yastafidu minha ad-da'iyah. Yang hendaknya para da'i memanfaatkannya. Di mana dia dalam berdakwah, di mana para da'i memanfaatkannya
dalam berbagai situasi dan kondisi disebutkan yastaghilul awqat al-munasibah, mereka memanfaatkan waktu-waktu dan kondisi-kondisi yang cocok yang mengumpulkan manusia. Jadi kan ada kondisi yang mana orang-orang kumpul, hendaklah dia memanfaatkan hal itu, menyampaikan khutbah dan mengajak manusia kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika dalam perjalanan jamaah, maka di sini enaknya kalau umpamanya berangkat umroh nih. Berangkat umroh kan bisa disebut 9 hari. Jangan sembarangan berangkat. Kadang-kala yang penting berangkat. Atau kadang-kala orang mengatakan ini paket murah umpamanya. Oke, berangkat. Kalau sekedar bicara yang penting anak umroh. Umrohnya kan tawaf, sa'i, tahallul selesai. Dimulai dengan ihram awalnya. Nah, tapi bagaimana perjalanan umrohnya ini menjadi madrasah untuk mereka yang berangkat umroh. Atau yang berangkat haji. Kadang-kala kita lihat ada 200.000 jemaah haji yang berangkat haji. Dengan siapa mereka berangkat? Kadang-kala mereka asal berangkat jemaah. Mereka berada di tanah suci itu 40 hari. Bayangin ya. Kalau dalam 40 hari itu mereka tinggal satu hotel, satu penginapan. Bagaimana kalau mereka berangkat bersama seorang ustadz yang setiap isya waktu makan bersama mereka, ustadznya menyampaikan kajian, menyampaikan nasihat. Waktu pagi umpamanya habis sarapan kumpul, dikasih nasihat lagi. Jadi ketika haji wada, Nabi SAW di mana ada tempat memungkinkan menyampaikan nasihat, beliau sampaikan nasihat. Ada pelanggaran, beliau jelaskan hal itu. Sehingga ini menjadi nasihat para jemaah haji sendiri dan para pendakwah ya. Bagaimana para jemaah haji ketika berangkat haji untuk memilih dengan siapa dia berangkat. Maka tentukan pilihanmu dengan ustadz yang mengerti sunnah, yang mengikuti Rasul SAW. Sehingga perjalananmu selama 40 hari pulang, engkau dapat ilmu. Bukan hanya dapat haji. Para sahabat tuh pulang bukan hanya mereka dapat haji. Selesai rukun Islamnya, bukan. Mereka pulang bawa ilmu yang akan disampaikan kepada penduduk negeri tempat mereka pulang. Dahulu orang Belanda itu pada takut sama jemaah haji. Takut sama jemaah haji. Padahal nggak banyak jemaah haji yang berangkat pada masa Belanda. Karena kesulitan transportasi ya, dan juga biaya yang besar yang diperlukan. Mereka takut. Kenapa? Karena Pak Haji dan Bu Haja ketika pulang ke negerinya, dia bawa ilmu. Karena diajarin terus di sana. Halaqat ilmiah di masjid ya. Apalagi tadi lah. Kalau bicara di hotel dikasih kajian, di Mina dikasih kajian, di Arafah disampaikan ceramah, di Muzdalifah dikasih lagi, nanti berangkat ke Madinah, di situ pun terus mendapatkan ilmu terus. Sehingga pulang benar-benar menjadi sosok muslim, ya mudah-mudahan yang imannya mendekati kesempurnaan. Kenapa? Karena rukun haji ini adalah, atau haji ini rukun Islam yang kelima. Tapi kita menyayangkan jemaah. Banyak jemaah haji pulang, ya tetap nggak ada perubahan di dirinya. Ya mungkin awalnya sholat berjamaah sampai Indonesia, mungkin sekali dua kali berjamaah di masjid terus nggak pulang lagi ke masjid. Ada yang pulang ke Indonesia masih ada melakukan tindakan-tindakan yang seharusnya tidak dilakukan. Ada orang mungkin masyarakat banyak mengeluhkan ini fulan udah haji gitu ya. Tapi dia melakukan riba. Dia terima gadai. Tapi bukan gading sesuai syariat. Manfaatkan ketika engkau haji. Benar-benar untuk mendalami agama. Sebagian kita nggak pernah sekolah tentang agama. Bahkan yang ada dalam benaknya hanya dunia. Haji engkau meninggalkan dunia. Maka manfaatkan waktu itu untuk mendapatkan ilmu, meningkatkan keimanan,
Kalau tadi umpamanya bacaan Qur'annya belum bagus, manfaatkan di sana. Di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, ada halaqat-halaqat, datang ke sana. Tasmi di sana. Ikut tajwid, ikut tahsin. Di sana manfaatkan. Kemudian kalau hafalan Qur'anmu masih sedikit, bagaimana pulang haji nambah? Engkau 40 hari di Mekah, di Medina. Nggak ada buka toko, nggak ada ke sawah, nggak ada ngantor. Ngapain? Full fokus beribadah. Cuma sekali lagi, kurang dimanfaatkan. Yang haji ikut pemerintah, pemerintah kita tidak memfasilitasi hal itu. Dia hanya tadi bagaimana orang ini melaksanakan haji dengan bagus. Di sini diajari manasik. Manasik haji itu cuma yaitu dari tanggal 8 ya. Nanti di Mina, dari Mina kemudian ke Arafah tanggal 9, malam 10 di Muzdalifah, tanggal 10 di Mina, kemudian lempar jumrah, kemudian tawaf ifadah, balik lagi ke Mina. Jadi tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13. Pas 6 hari. Selesai. Sedangkan kau berangkat 40 hari. Jadi perjalanannya itu seharusnya menjadi sekolah. Ya harapan anak moga ke depan ya. Mudah-mudahan ada orang-orang di Kementerian Haji atau Kementerian Agama yang dia berpikir akhirat. Bagaimana menjadikan jemaah haji ini atau perjalanan 40 hari haji itu seperti pondok kilat. Di situ ditempa, di situ diajarin, difahamkan agama, diajarin Al-Quran, diajarin hadis Nabi SAW, pulang hajan mabruran insyaallah. Ya kita berharap. Tapi seorang muslim gak boleh pesimis ya, kita optimis ya maaf. 200.000 jemaah haji Indonesia. Ini benar-benar akan menjadi lentera ketika mereka pulang ke kampungnya. Semua jadi lentera di rumah-rumahnya, memberikan cahaya di sana. Kenapa? Aku bukan hanya pulang dari haji, tapi aku telah belajar agamaku selama perjalanan itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang dapat kita sampaikan. InsyaAllah pada kesempatan yang akan datang kita akan membahas peristiwa wafatnya Rasul SAW ya. Karena memang setelah haji, beliau pulang haji di akhir bulan Dzulhijjah. Beliau pulang ke kota Madinah. Kemudian Muharram, Safar, Rabiul Awal. Sekarang kita Rabiul Awal nih. Pada tanggal 12 Rabiul Awal, Nabi SAW meninggal dunia. Yang sebelum itu sempat sakit, cukup panjang sakitnya Nabi SAW. Taib, mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Barakallahu fiik. Jazakumullah khairan Ustadz. Kita masuk ke pertanyaan pertama Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Afizakallah. Ustadz tadi Nabi SAW mendoakan untuk laki-laki yang mencukur pelontos kepalanya sebanyak 3 kali Ustadz. Pertanyaannya Ustadz, bagaimana dengan wanita Ustadz? Tentu berharap juga mendapatkan doa dari Nabi SAW Ustadz. Masya Allah. Naam, barakallahu fiik. Naam jamaah. Ini mungkin mirip dengan sholat ya. Wanita sholat di masjid itu pahalanya 27. Sholat berjamaah. Bagaimana dengan wanita? Nabi SAW menyebutkan sholatnya perempuan di rumah itu lebih baik daripada dia sholat di masjid. Karena memang beda syariat yang diberikan. Begitu pula dengan masalah rambut nih. Karena perempuan ini tidak disyariatkan mempelontos, maka cukup dia memendekkan rambutnya. Hanya saja usahakan dia memendekkan dari semua rambutnya. Karena pahala ini juga berkaitan dengan jumlah rambut yang dipotong. Hendaklah diambil tadi 1 ruas jari dari semua rambutnya. Kalau rambutnya itu mamanya dikepang 2, dia ambil, dia potong. Seret. Mudah-mudahan sejumlah itu dia diampuni. Apakah dia akan mendapatkan doa Nabi SAW? Nah, tetap dia mendapatkan doa Nabi SAW. Karena itu syariat buat perempuan, bukan mempelontos rambutnya.
Kemudian jamaah rahimakumullah, ada satu pesan yang penting ya, bahwasanya orang yang mempelontos rambutnya dengan orang yang tidak mempelontos rambutnya, ini ada perbedaan dari sisi doa tadi, ada perbedaan dari sisi pahala tentunya. Kemudian ada perbedaan dari sisi perubahan yang ada pada dirinya. Ketika seorang mempelontos rambutnya, kemudian dia lihat, bercermin, ya Allah aku udah haji gitu. Aku sudah haji, aku sudah umroh. Mudah-mudahan diampuni dosa-dosaku ya Allah. Jadi ada perubahan di dalam penampilan dia. Semoga itu membawa perubahan ke dalam hati dia. Ini buat tadi laki-laki yang mempelontos rambutnya jamaah ya. Sehingga nampak sekali. Kalau orang cuma ngambil, yang memendekkan juga seperti itu. Orang tuh kadang-kadang ngelihat orang habis cukur ya. Ada perubahan nih orang ini. Tapi kalau cuma ambil beberapa, di sini 7, di sini 8. Nggak ada perubahan. Ya, kembali kepada pertanyaan, adapun para wanita, insya Allah dia tetap akan mendapatkan doa Nabi SAW. Karena memang syariat buat dia bukan mempelontos, cukup memendekkan. Tapi usahakan memendekkan dari semua rambutnya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakumullah khairan Ustadz. Pertanyaan berikutnya Mas Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, tadi Ustadz sampaikan bahwa umroh berkali-kali pendapat itu adalah pendapat jumhur ulama. Sedangkan sunnahnya tidak boleh. Mohon penjelasan akan perbedaan pendapat jumhur ulama dan sunnah tadi Ustadz. Jazakumullah khairan Ustadz. Masya Allah, barakallahu fiikum. Iya jemaah, maksudnya gini. Orang melakukan umroh dari Tan'im. Itu secara hukum sah-sah saja. Maka sebenarnya mengatakan lah haraj, nggak apa-apa kata dia. Dia mau umroh dari mana? Dari hotel berangkat ke Tan'im, terus dia umroh dari sana. Maka kalau kita lihat pendapat beberapa ulama, Syekh bin Baz mengatakan lah haraj, nggak apa-apa. Tapi bukan dianjurkan. Bicara sunnah tadi, bukan sesuatu yang dianjurkan. Perbanyak umroh engkau ketika di Mekah ya. Mumpung ada di Mekah, perbanyak umroh. Kenapa? Karena yang dilakukan Nabi SAW dan dilakukan para sahabat Nabi, itu mereka ketika dalam satu perjalanan umroh atau haji, mereka sekali aja di sana. Nabi SAW ya ketika Sulhul Hudaybiyah atau setelah itu tahun ke-7 Hijriah. Beliau umroh 3 hari di Mekah. Beliau tidak kemudian mengatakan kepada para sahabat, yuk mumpung di sini kita ke Tan'im lagi umroh 3 hari ini. Dapat 3 umroh nih. Kita kan udah lama gak umroh. Seperti itu. Jadi itu tidak dilakukan. Cerita Aisyah inilah yang menjadi dalil bagi para ulama bolehnya melakukan umroh ketika berada di Mekah. Keluar dari Mekah menuju ke Tan'im. Tapi tadi bicara apakah ini sesuatu yang dianjurkan. Nabi SAW tidak menyuruh Abdurrahman bin Abu Bakar untuk umrah juga. Mumpung engkau dampingin saudarimu, udah engkau berangkat umrah. Kan berangkat ke Tan'im, kemudian menuju ke Mekah, kemudian tawaf. Saya kan didampingi terus nih. Kan sayang. Tapi itu tidak dianjurkan. Jadi ada sesuatu mungkin kalau bicara secara hukum fikihnya boleh-boleh aja. Seperti itu. Tapi bukan sesuatu yang dianjurkan. Ini mungkin Ana lihat pendapat yang pertengahan ya. Jadi kalau bicara apakah sah umrohnya, pendapat jumhur nggak ada masalah. Sah umrohnya dia ketika dia berangkat dari Tan'im. Sebagaimana dilakukan Aisyah radhiyallahu taala anha, tapi apakah itu sesuatu yang dianjurkan ya ketika engkau ke sana untuk memperbanyak hal itu? Wallahu a'lam, ana lihat enggak. Bukan sunnah tadi ya, bukan sesuatu yang dianjurkan untuk dilakukan berulang kali karena contoh dari Nabi dan para sahabatnya mereka tidak melakukan itu berulang kali. Mereka pulang ke negerinya. Nabi SAW berangkat ke Madinah, nanti umroh lagi alaihi salatu wassalam ya. Seperti itu. Dan para sahabat juga melakukan itu. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin pendapat yang ana rasa lebih kuat ya. Nah.
Nah, Ustadz, jazakumullah khairan Ustadz. Selanjutnya Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Hafizakallah, ketika seorang berangkat umroh Ustadz, di mana dalam pelaksanaan umroh banyak yang tidak sesuai dengan sunnah, apakah wajib lagi diulang umrohnya? Karena anak pernah dengar dari istilah umroh wajib dan haji wajib. Apa gugur umroh yang dilakukannya Ustadz? Masya Allah, Jazakallah barakallahu khairan. fiik. Naam, ahibati fillah. Pentingnya ilmu ya. Pentingnya ilmu, kenapa Al-Imam Bukhari dalam kitab sahihnya mengatakan al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Berilmu terlebih dahulu sebelum berucap dan berbuat. Kenapa diadakan manasik? Kenapa diadakan ya bimbingan sebelum melakukan ibadah? Supaya ibadahnya itu sesuai dan diterima sama Allah Azza wa Jalla. Bagaimana kalau orang pernah berangkat umrah tapi ternyata ada banyak hal yang sepertinya tidak sesuai dengan sunnah? Tolong dipelajarin. Apa hal-hal yang tadi tidak sesuai dengan sunnah? Boleh jadi hal itu tidak merusak umrohnya. Artinya umrohnya sah. Hajinya sah. Karena kalau ada rukun yang ditinggalkan dari umroh dan hajinya nggak sah. Maka umroh wajibnya belum terlaksana. Haji wajibnya juga belum diselesaikan. Artinya dia belum haji dan dia belum umroh. Walaupun dia udah berangkat. Tapi kalau ternyata nggak sah, tapi kurang sempurna, mungkin itu yang dibicarakan. Ketika yang dibicarakan kurang sempurna, berarti haji wajibnya udah selesai. Haji sunnahnya udah selesai. Tapi kan kalau bicara pahala, maka tentunya nggak sama gitu loh. Per orang ini nggak sama. Travel ini sama travel ini mungkin kalau bicara, oh ini travel sesuai dengan sunnah, ini enggak umpamanya. Tinggal bagaimana pelaksanaan perorangannya, nanti di situ. Kemudian bicara tentang kekhusyuan dia melaksanaan, ada banyak hal yang dipertimbangkan nantinya. Yang pertama dihisab pada hari kiamat itu sholatnya. Ketika sholatnya dihisab, ternyata banyak kurangnya umpamanya. Ada orang sholat, dia bicara, anak sholat 5 waktu sehari. Tapi pahalanya, ya mungkin yang ini cuma dapat 10%, yang itu dapat 30%. Sehingga nggak sempurna. Nah akan ditanyakan, hallahu min nafilah, dia punya sholat sunnah nggak? Oh punya, sini. Sholat sunnah itu diambil untuk menyempurnakan yang wajib. Umroh dan haji pun seperti itu. Jadi semua ibadah, bukan hanya umroh dan haji, sedekah, puasa. Kalau bicara perhitungan pada hari kiamat, yang wajib dulu dihitung. Kalau sudah selesai yang wajib, nanti dilihat yang wajib ternyata banyak kurangnya. Disempurnakan dengan yang sunnah. Hajinya seperti itu. Ketika haji, hajinya ini mamanya kurang sempurna atau umrohnya kurang sempurna. Akan dilihat apakah dia punya yang sunnah. Haji sunnah atau umroh sunnah. Oh punya, diambil untuk menyempurnakan yang wajib ini. Kenapa seperti itu? Karena pahala yang wajib dengan yang sunnah berbeda. Kita tahu ya, 2 rakaat sebelum subuh itu yang sunnah. Itu lebih baik dari dunia dan isinya. Bagaimana yang wajib 2 rakaat salat subuh itu? Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam hadis qudsi, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu 'alaihi." Tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepada aku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada yang wajib-wajib. Setelah itu baru yang sunnah. Jadi bagi yang pernah haji, yang pernah umroh, yang merasa ada banyak kekurangan di sana, selama itu wajibnya sudah terpenuhi, rukunnya sudah terpenuhi dan hajinya sah, maka nggak perlu dia mengulangi haji wajib. Tapi dia memperbanyak tadi haji sunnah, umroh sunnah. Sebagian sahabat itu ada yang hajinya 60 kali. Ya karena faktor kedekatan ya. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dekat beliau di Taif sehingga nggak terlalu jauh. Hada wallahu a'lam bissawab. Nah. Jazakumullah khairan Ustaz. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Hafizakallah, mohon izin bertanya, bolehkah seorang istri memberikan sebagian zakat harta kepada suami yang telah pensiun dan tidak lagi bisa bekerja karena sakit,
zakat itu didapat dari harta warisan orang tua sang istri. Demikian Ustadz, jazakumullah khairan Ustadz. Masya Allah, barakallah fiik. Ya, ahibati fillah. Allah Azza wa Jalla menyebutkan ya, di surat At-Taubah ayat 60 insyaallah, berkaitan dengan siapa saja orang yang dapat zakat. Iya. Innamas sadaqatu, ya surat At-Taubah ayat 60 ya. Allah sebutkan nih ada 8 golongan. Suami masuk enggak dalam golongan tersebut? Karena suami bukan jadi tanggungan istri. Kalau istri yang miskin, suaminya kaya, suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya. Tapi bukan sebaliknya. Kalau ternyata tadi disebutkan kondisi suaminya masuk kategori fakir, miskin, maka nggak apa-apa sang istri memberikan zakatnya kepada dia karena dia masuk kategori 8 golongan tadi yang bukan menjadi tanggungannya. Apabila seorang ayah punya anak miskin, dilihat anaknya ini menjadi tanggungan ayahnya apa enggak. Kalau masih menjadi tanggungan ayahnya, ya orang tuanya kasih, nggak boleh ngasih zakat, nafkah buat mereka. Tapi kalau sudah bukan tanggungan orang tuanya, atau tadi ini bukan tanggungan istri suaminya, maka nggak masalah. Engkau berikan zakat kepada suamimu. Barakallahu fiik. Nah, Ustadz, jazakumullah khairan Ustadz. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izin bertanya, bagaimana bagi seorang wanita yang berangkat umroh dengan paket 9 hari, kemudian lebih dulu ke Madinah sebelum ke Mekah, kemudian qadarullah di Madinah mendapat haid dan perkiraan belum selesai sampai di hari ke-9, bagaimana umrohnya Ustadz? Apakah tetap sama nilainya dengan orang-orang yang bisa tawaf atau tidak Ustadz? Demikian Ustadz, jazakumullah khairan. Masya Allah syama'ah. Iya, jadi bagi para wanita yang hendak melaksanakan ibadah umroh, berusaha untuk mempersiapkan terlebih dahulu. Kalau dia tahu dia bakalan dapat tuh waktu haidnya ketika dia umroh, maka hendaklah dia persiapkan dengan ya mungkin mengkonsumsi beberapa obat yang dapat mencegah atau menunda datangnya haid. Tapi bagaimana kalau ternyata datang tuh haidnya? Ketika dia meninggalkan Madinah menuju ke Mekah, hendaklah dia berihram. Seperti yang diceritakan bagaimana istrinya Abu Bakar, Asma, itu melahirkan. Artinya kalau bicara melahirkan itu nifas yang cukup panjang waktunya. Maka dia niat untuk haji. Kalau umroh dia niat untuk umroh. Hanya saja Nabi SAW memberikan arahan buat orang yang khawatir ya. Dia sakit gak bisa menyempurnakan umrohnya atau hajinya. Maka dia membuat syarat. Syaratnya itu fa'in habasani habis famahilli haitsu habastani. Ya Allah, kalau memang aku tertahan ya sehingga tidak bisa menyelesaikan, maka di tempat itu aku tahallul. Karena ibadah umroh dan haji ini termasuk ibadah yang harus disempurnakan. Kalau sudah masuk harus sampai selesai. Kalau nggak selesai harus potong kurban, potong dam ya. Seperti orang yang sudah sampai sana kemudian nggak jadi dia karena sakit tapi dia nggak bersyarat, dia harus potong hewan ketika dia bertahallul. Dia potong dam tadi. Bagaimana bicara pahala tadi? Kalau ternyata dia sampai di Mekah, sampai pulang ya karena dia sudah bersyarat, dia tinggal buka ihramnya, kemudian dia pulang sudah ke Indonesia. Kalau bicara umroh, dia belum umroh. Dia belum umroh. Karena memang dia belum menyelesaikan ibadah umrohnya. Tapi kalau bicara pahala jamaah, Allahu Akbar. Di antara nama Allah itu
syakur. Nah, Allah itu yang maha bersyukur, maha berterima kasih. Bagaimana seorang beramal sedikit, Allah berikan yang banyak. Cerita perang Tabuk kemarin yang kita bahas. Bagaimana ada 7 sahabat ya yang datang kepada Nabi SAW, kemudian dia kepingin perang sama Nabi, tolak karena nggak ada kendaraan yang bisa bawa mereka. Walaupun ada 2 orang yang mungkin berhasil ya bisa berangkat. Ketika Nabi pulang dari perang Tabuk, beliau alaihissalatu wassalam mengatakan kepada para sahabatnya, Inna bil madinati rijalan. Di kota Madinah itu ada laki-laki, beberapa laki-laki. Masirtum masiran. Wala qata'tum wadiyan. Tidak ada satupun jalan yang kalian lewatin. Tidak ada satu lembah yang kalian tempuh. Illa kanu ma'akum. Melainkan mereka bersama kalian. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahum bil Madinah. Ya Rasul, mereka di Madinah gitu loh. Mereka nggak capek, mereka nggak lelah. Kita perjalanan 700 km lelah, capek. Pulang juga capek. Ini orang di Madinah dapat pahala seperti mereka. Seakan-akan mereka bersama kalian. Iya kata Nabi SAW. Mereka terhalang dengan uzur. Maka bagi orang-orang nih yang belum bisa berangkat haji, yang belum bisa berangkat, niat yang benar. Mereka itu niatnya kan benar, mereka mau berangkat. Bukan cuma, ya aku rencana berangkat ini tuh. Mereka datang kepada Nabi SAW. Nah, pertanyaan tadi, ini orang sudah sampai ke Madinah. Ini orang sudah sampai ke Mekah. Ini orang sudah melihat Masjidil Haram. Melihat kawan-kawannya tawaf, sa'i. Dia harus menahan diri. Dia bersabar dengan ketentuan ilahi. Insya Allah dapat pahala. Mudah-mudahan lebih besar lagi kalau bicara pahala itu. Ya tergantung niatnya. Setulus niatmu, sebesar itu pahala yang Allah akan berikan. Dan sebesar kesabaranmu menghadapi bala dan ujian buat dirimu. Di mana engkau pulang belum melaksanakan umrah. Engkau harus baik lagi umrah. Dan Allah katakan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar tuh dikasih pahala, nggak ditaker. Nggak ada takeran. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, Ustadz, jazakumullah khairan Ustadz. Seperti biasa Ustadz, ada yang mau bertanya langsung. Ummu Fatin, tafadholi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa Ustadz, Anda punya 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, apakah seseorang bisa dikatakan seorang yang bertakwa, solehah apabila perjalanan hidupnya dia tetap melakukan dosa atau maksiat yang kembali kepada Allah, kemudian tergelincir lagi? Mohon penjelasannya Ustadz. Yang kedua, ada seseorang yang mengagumi seorang syekh karena keilmuannya dalam ahli hadis, tapi ada orang yang mengingatkan bahwa syekh ini pernah melakukan kesalahan di mana dia berada bersama orang-orang yang firqahnya menyimpang, tapi beliau tidak menegur atau wallahu alam seperti apa. Bagaimana seseorang yang mengagumi syekh ini Ustaz? Bagaimana dia bersikap dan bagaimana cara dia agar dia tetap mendapatkan ilmu dari syekh ini? Syukran Ustaz. Syukran Umudia. Assalamualaikum. Nah, Masya Allah. Taib ahibati fillah. Orang yang bertakwa itu bukan orang yang tidak pernah berbuat dosa. Tapi ketika dia melakukan dosa, dia kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Terus bagaimana tatkala dia mengulangi dosa yang sama? Kembali lagi kepada Allah Azza wa Jalla. Terus bagaimana tatkala dia mengulangi dosa yang sama? Kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Terus dia bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Allah itu cinta sama orang-orang yang tobat. Innallaha yuhibbut tawwabin. Yang terus dia kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Dan dia berusaha untuk meninggalkan dosa itu. Bukan dia meremehkan itu dosa. Dia berusaha melakukan tindakan-tindakan agar dia terhindar dari dosa itu. Tapi kalau dia tergelincir kembali, jangan ikutin setan.
Setan mengatakan, oh mungkin engkau ada apa tobat sekarang? Nanti aja. Kalau engkau benar-benar niat tobat. Nanti engkau ngulangin lagi. Pekan lalu engkau ngulangin. Ya sudahlah, tunggu. Enggak, engkau tobat waktu itu. Jangan nunggu. Loh nanti gimana kalau ngulangin lagi? Engkau bertekad untuk tidak ngulangin. Kalau tergelincir kembali, ya engkau bertobat kembali. Maka Allah katakan di surat Ali Imran ya. 133 atau 134. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang apabila mereka melakukan fahisyah, dosa besar, atau mereka mendolimi diri mereka dengan dosa-dosa kecil, mereka ingat sama Allah, mereka istighfar, mereka tahu nggak ada yang bisa ngampuni kecuali Allah, dan mereka tidak terus-terusan berbuat dosa itu. Artinya dia tobat sama Allah, nggak terus-terusan berbuat dosa itu dalam kondisi sadar. Maka insya Allah orang yang berbuat dosa hendaklah segera kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ingat, setan itu menyesatkan manusia dengan langkah-langkah. Ada tahapan-tahapan. Mungkin kita nggak langsung ke tahapan dosa. Ketika kita masuk tahapan yang kita lihat, oh ini perangkap nih. Kita lihat ya bagaimana seekor burung untuk diperangkap. Dia nggak langsung masuk ke kandang atau kepada perangkap. Tapi dikasih butiran-butiran beras umpamanya atau makanan. Dia makan satu. Dia langkah lagi yang kedua. Dia langkah yang ketiga. Keempat. Kelima. Kalau dia sadar, dia nggak akan masuk. Tapi kadang-kadang dia nggak sadar. Dia keenakan dengan langkah-langkah ini masuk ke perangkap. Maka langkah-langkah menuju ke sana tolong diperhatikan. Tapi yang kedua tadi, iya. Ketika ada seorang guru ya yang mungkin dia pernah melakukan sebuah tindakan yang menurut kita salah atau menurut para ulama lain salah yang dia lakukan, maka dilihat apakah dia merasa itu kesalahan dia, atau boleh jadi dia punya pandangan lain ya, sehingga dia beranggapan itu dia lakukan karena sebuah kondisi tertentu, karena maslahat yang sedang diinginkan dan menolak mudarat yang lebih besar, sehingga sejatinya itu bukan sebuah kesalahan. Tapi kalau anggap itu sebuah kesalahan dan dia sudah bertobat kepada Allah dari kesalahannya, maka gak ada masalah kita terus mendapatkan faedah ilmu dari beliau. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mengenai keturunan Nabi tadi yang Ustaz sampaikan adalah para habaib, ada marganya ya Ustaz. Bagaimana dengan begitu anak wanitanya menikah dengan tidak ada marganya, misal dengan lelaki suku dari Indonesia Ustaz, apakah dia bukan dari keluarga Nabi lagi Ustaz? Demikian Ustaz, mohon penjelasannya. Jazakumullah khairan Ustaz. Masya Allah, barakallah fiik. Naam, ahibati fillah. Ya, kalau bicara nasab itu ikut bapak. Makanya kalau kita lihat, anak perempuan kalau punya anak laki, itu nggak dapat warisan. Anak perempuan punya anak lakinya nggak dapat warisan. Dia masuk dawil arham, dia masuk keluarganya, bukan keluarga ibunya, keluarga bapaknya. Kalau dikatakan apakah dia bukan lagi keturunan Nabi SAW, dianya tetap. Artinya perempuan ini yang bukan keturunan Nabi, yang syarifah tadi, yang dia keturunan Nabi SAW, ketika dia menikah dengan seorang laki-laki bukan dari golongan keluarga Nabi SAW, ini anak perempuan tetap keturunan Nabi SAW. Tapi yang jadi masalah anaknya dia. Anaknya dia itu ya ikut nasab bapaknya, nggak lagi nyambung ke nasab ibunya. Jadi kalau anak perempuan itu tetap dia keturunan Nabi SAW. Nggak akan bisa berubah, nasab itu nggak berubah. Makanya ahibati fillah, nggak boleh istri itu nasabnya ikut suami. Nggak bisa, nasabnya tetap ikut bapaknya. Tapi ketika putri putranya, maka tadi ya ikutnya ke bapaknya
bapak mereka gitu loh, bukan ikut ibunya. Tapi tetap kalau dikatakan di darah mereka ya nyambung, karena kan kalau bicara dari ibunya di situ ada keturunan Nabi SAW. Tapi ketika dia punya anak, anaknya itu ikut bapaknya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallahu khairan Ustadz. Pertanyaan selanjutnya Ustadz. Oh ini lanjutan tentang wanita haid tadi Ustadz. Ya. Jika ada yang mengatakan dia seperti itu karena dosa-dosa dia Ustadz, apakah itu benar Ustadz? Misal juga dalam hal berpuasa Arafah Ustadz ketika dia haid Ustadz. Terus ada yang mengatakan bahwa itu akibat dosa dia sehingga dia tidak bisa mendapatkan fadilah di hari tersebut Ustadz, tidak bisa berpuasa. Masya Allah, barakallahu fiik. Jazakumullah khairan. Nah, di antara semua istri Nabi SAW yang datang bulan Aisyah. Hanya Aisyah. Apa yang Nabi katakan kepada Aisyah ketika Aisyah menangis? Apakah Nabi mengatakan ini gara-gara dosamu? Enggak. Nabi mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, itu satu takdir yang Allah tetapkan kepada putri-putri Adam. Selesai. Kalau bicara kehilangan fadilah, nah mungkin kita kehilangan fadilah karena kita tidak melakukan tadi puasa Arafah, puasa Asyura, puasa yang mulia. Tapi ketahuilah jamaah, amalan itu ada dua. Amalan lahir dan amalan batin. Amalan hati dan amalan fisik. Dan kalau bicara amalan fisik, ruhnya adalah amalan hati. Kalau dikatakan orang itu niat dengan baik, dia kepingin puasa Arafah, dia kepingin umrah, tapi dia nggak jadi. Maka sesuai dengan besarnya niat dia, moga dia dapat pahala di sana. Kalau bicara dosa, semua orang punya dosa. Dan kita senantiasa beristighfar, mohon ampun sama Allah SWT. Tapi orang mengklaim, menuduh ini gara-gara dosa, ini sesuatu yang sudah ditetapkan. Dia datang bulan, tiap bulan, bukan sekarang aja gitu. Dan yang seperti dia banyak. Sebagaimana kita tadi contohkan, Aisyah datang bulan ketika haji. Sehingga dia kehilangan fadilah tadi, tamattu ya, karena dia haji aja. Radhiyallahu ta'ala anha. Tapi Nabi tidak menyebutkan itu karena dosa-dosanya. Namun jamaah, dosa itu melahirkan dosa. Sedangkan perempuan ini ketika dia tidak puasa Arafah, padahal dia sudah niat karena datang bulan ya. Ketika dia nggak bisa iktikaf karena di akhir Ramadan dia datang bulan umpamanya, maka tidak dikatakan karena dosa. Karena dia tidak melakukan dosa sebenarnya dengan hal itu. Bicara dia kehilangan fadilah, insya Allah dia tetap dapat fadilah dengan niat besar dia. Dan ada banyak amalan lain yang dia bisa kerjakan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakumullah khairan Ustaz. Nah, barakallah. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Mohon Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Hafizakallah, mohon penjelasan dari hadis ke-7 Ustaz tentang agama adalah nasihat Ustaz. Nah, Masya Allah, kita bikin kajian nih jemaah. Ad-dinun nasiha ya. Artinya nasihat itu, agama itu menginginkan kebaikan. Agama ini nasihat. Karena sebagian orang, Masya Allah ya, Anda jadi ingat ya. Ada orang-orang yang beranggapan agama itu opium. Agama itu memberatkan. Agama itu mengekang. Enggak. Agama itu nasihat. Agama itu menginginkan kebaikan. Orang ketika ngasih nasihat apa tuh? Ingin kebaikan gitu. Kalau bicara bagaimana liman ya Rasulullah, buat siapa nasihat itu? Lillah, wali kitabihi, wali rasulihi, wali a'immatil muslimin wa ammatihim. Untuk Allah. Artinya untuk Allah dengan cara kita menjalankan hak-hak Allah Azza wa Jal. Kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Azza wa Jal. Mengagungkan Allah ya. Kemudian yang kedua, li kitabi, untuk kitabullah, untuk Al-Quranul Karim. Bagaimana nasihat buat Al-Quranul Karim? Ya dengan membaca, mentadabburi, engkau akan dapat kebaikan. Untuk Rasulullah SAW,
dengan kita mengagungkan, mentaati, patuh kepadanya, percaya dengan semua informasi, menjadikan beliau suri tauladan, engkau akan dapat kebaikan di sana. Itu agama. Menginginkan kebaikan buat engkau. Wali a'immatil muslimin wa ammatihim. Dan nasihat buat pemimpin-pemimpin umat Islam dengan cara kita mendoakan mereka, taat sama mereka, patuh sama mereka, amar ma'ruf nahi mungkar kepada mereka, memberikan masukan-masukan, pencerahan buat mereka. Itu nasihat buat mereka. Wali amatil muslimin. Dan untuk umat Islam secara umum. Jadi agama ini untuk nasihat. Kalau bicara secara umum umat Islam ya bagaimana kita menginginkan kebaikan buat saudara kita. Tetangga kita ya. Kawan kita, saudara kita. Bagaimana orang Islam itu doanya. Allah Akbar. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat. Wal muslimina wal muslimat. Al ahya minhum wal amwat. Ya Allah ampuni ya Allah. Buat orang-orang beriman yang laki yang perempuan. Buat orang Islam yang laki yang perempuan. Yang hidup dan yang mati ya Allah. Itu nasihat. Kita ingin kebaikan buat mereka. Jadi bentuk ingin kebaikan buat mereka. Kalau bicara umat Islam secara umum. Ya macam-macam modelnya. Kita membantu mereka. Menolong mereka. Dan mengajarin mereka. Seperti itu. Barakallahu fiik. Kayaknya itu jadi pertanyaan terakhir jamaah. Untuk pertemuan kita kali ini. Ingat, apa yang kita baca, apa yang kita kaji, apa yang kita pelajari. Berdoalah memohon kepada Allah agar menjadi manfaat buat kita. Karena ada sebagian yang belajar, tapi ilmunya nggak bermanfaat. Nabi berdoa mengatakan, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ada doa juga, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani. Ya Allah, berikan manfaat aku dengan ilmu yang kau ajarkan kepada aku. Sampai berjumpa kembali, semoga senantiasa dalam lindungan ilahi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.